Beberapa teman-teman juga gitu, maksudnya, "No, sorry banget ya nggak sempat besuk," udah nggak apa-apa gitu. Oh, Karena emang nggak boleh, oke nggak oke oke. boleh. Sama sekali ya? Sama sekali. Kita sebelum pemerintah lockdown, kita udah duluan lockdown. Oh iya benar-benar. Bahkan sebelum ada COVID, saya sudah di lockdown. Di lockdown dan melockdownkan diri. Iya, itu dia. Jadi sangat aman. Tapi sehat Bang ya? Sehat, puji Tuhan. Ini dia sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berat nambah apa turun? Wow, pas di penjara mah turun, Mang. Orang asup penjara teh berat 84, keluar teh 70. Oh iya. Oh. Nah ini tips nih. Kalau emang mau diet, Mau diet, pakailah narkoba dan sampai masuk penjara. Jangan cuma pakai narkoba doang. orang tekadinya sih Bang. Oh, teka mana? Maksudnya ke mana ya? Bikinlah sebuah ruangan yang mirip penjara. Mungkin bisa memotivasi. Nah, pertanyaannya kenapa masuk IPB, Mang? Nah, panjang deh ini. Karena di Bogor apalagi ya kalau nggak IPB. Jadi gini ceritanya, gue tuh dulu pengen masuk IKJ. Oh, oke. Nggak boleh sama orang tua gue. Mau jadi apa lu? Oh ya, mungkin nih kalau yang mungkin kenapa kayak ini framework-nya harus dibawa ke masa di tahun 70-an ya. Enggak ya. 80-an. Kuliah tahun berapa? 93. Dan 93. Ente lahir tahun berapa? 87. 87. Beda 10 tahun ente. Beda 10 tahun bener. 93. 93. Pada saat itu pengen ke IKJ. Pengen ke IKJ, gue pengen ngambil sinematografi. Gue tertarik sama audiovisual. Pada saat itu bisa di momen naon Mang bisa membuat punya mimpi kan harus ada benchmark dong. Gue suka TV dan film. Gue suka nonton. Oh, oke. Suka foto gitu-gitu. Oke. Itu udah dari SMA. Dari nonton tuh udah dari SD suka. Oke. Dari SD gue suka nonton bioskop. Oh, sorangan. Enggak, sama orang tua. Oh, sama orang tua. Emang kebiasaan. SMP sendiri, SMA sendiri. Sendiri, gue tuh nonton sendiri, Mang. Sampai sekarang masih kebiasa nonton sendiri? Iya. Karena ada film-film yang orang-orang nggak suka, gue suka. Iya, benar. Nonton ini, apaan lu nonton? Gue inget dulu SMA nonton Heaven and Earth, Oliver Stone, film drama. Nggak mau nyaho mana? Nggak tahu apa. Unu nyaho, unu daek, dan unu walaupun dibayarin nggak mau. Nonton yang SMA sorangan, nikmatin. Karena itu, Mang. Teruslah cinta film. Nah, Jadi audiovisual. ya, pas SMA bayangan gue adalah berarti lu sudah menjadi semacam levelnya udah reviewer ya, kritikus. Maksudnya lebih ke teknis atau plot gitu. Nonton film teh nggak sekedar menikmati, tapi kayak anjir plotnya kumaha ya, kok bisa iya kan kayak gitu kan. Tapi untuk sendiri ya. Iya, maksudnya memperhatikan plot, memperhatikan penokohan. Keren nih ininya keren nih ini gitu. Kan kalau orang nonton cuma nonton udah. Iya. Dari situlah pengen masuk IKJ. Masuk IKJ. Tapi IKJ yang sinematografi bukan yang TV waktu itu nggak boleh. Rek naon mana rek jadi guys. Udah gue nggak mau kuliah tuh. Nggak mau gue. Tiba-tiba ada temen gue ngasih tahu, "Mol, IPB ada nih." Naon sih anjing deh. Aya ngasup TV kita jadi petani kumaha. Jadi di sana dikasih tahu ada yang belajar TV, foto, penulisan, percetakan, semua tentang media. Komunikasi ya. Komunikasi di bawah Fakultas Peternakan. Orang boga mantan, budak IPB. Nah, Saya komunikasi ada major ya. Dia ada Major 3. minor ya. S1. Ada major minor, minornya apa gitu? Apa majornya apa gitu? Bukan sih IPB. Dulu sih nggak ada S1-nya. Dulu D3. Oh, SCG. Dulu tuh dulu ada Politeknik. Politeknik dihapus, akhirnya diambil sama Fakultas Peternakan. Oh. Jadi gitu sejarahnya. Jadi harusnya gue jadi penyuluh sebenarnya. Penyuluh. Iya. Penyuluh. Saya kebangsaan. Nah. Jadi harusnya gue ke petani, ke peternak, memberi penyuluhan ilmu-ilmu yang misalnya gini, negara punya penelitian, ini pupuk terbaru. Nah, gue gimana caranya menyampaikan ke peternak, petani melalui media yang sudah gue pelajari. Harusnya begitu. Oke. Berarti lu berada di pihak pemerintah yang menjadi corong untuk kalau gue bekerja di sana. Iya, untuk ke pelaku ya. Iya, makanya kalau kok IPB belajar gituan, mungkin cara menganalogikannya kayak gitu. Iya. Gue harusnya jadi penyuluh. Nah, di sana belajar macam-macam. Yang menurut temen gue, nih Mol, lu kalau nggak masuk IKJ, udah ini aja belajar gitu. Mirip-mirip. Oke. Ya udah, gue masuk akhirnya. D3 berarti ya? D3. Sekarang justru nggak ada di Fakultas Peternakan. Jadi pindah lagi ke
Politeknik yang sekarang namanya advokasi apa tuh? Vokasi. Advokasi mah anjing. pendampingan hukuman. Iya. Gue ingat dulu soalnya. Gitu. Terus ternyata pas setelah masuk memang sesuai. Sesuai. Oke. Tapi tetap belajar dasar-dasar peternakan, pertanian, ilmu tanah, iya. unggas belajar. Karena mau nggak mau menjadi, ya paling nggak untuk urusan-urusan dasar tahu lah Iya. ya gitu. Oke. Dari situ. Pas udah lulus, daftarlah langsung ke TV. TV gue masukin. Semua TV. Semua masukin. Semua bahkan ya, saking pengennya, lu percaya atau enggak nih, gua bawa tuh CV ke orang pinter. Asli. Buat apa? Buat dibaca-bacain. Oh, kirain orang pinternya punya YouTube. Karena orang pinter bisa meramal masa depan dong. Dia siapa tahu emang dia punya PH, YouTube dia jalan, AdSense-nya gitu pada saat. Temen gue bilang, bawa CV lu ke si ini ya. Hah? Dia orang TV? Bukan, dia orang pinter. Si anjing, gue pikir orang dalam gitu ya, bisa bantu ya. RCTI, Trans TV, apa, SCTV. Dia orang TV, bukan dia orang pinter. Anjing, lucu banget lagi. Terus diapain? Udah dibacain ntar sana. Serius? Iya. Jadi gue dulu bikin 5 amplop yang buat dikirim ke kantor pos tuh. Pakai kilat khusus, semua udah 5 berkas. Gue bawa. Ada buat RCTI, Kebun Jeruk, Trans TV. 5 eksemplar ya? TV. Zaman TV 7 Iya. malah. Oh iya, TV 7 gue masukin. SCTV, La TV. Antv. La TV enggak? La TV enggak. Karena ada komedi nakal. Konak. Terus 5 jilid ini dibawa ke orang pintar. Bentar. Baca-bacain. Sama dia dibaca satu-satu. Baca-baca 3. Oke, saya bacain ya Mas ya. Pakai surat-surat pendek yang lu hafal tadi. Terus sama dia dibaca-bacain. Udah terus gue kirim. Tidak ada yang masuk. Nggak ada satupun anjing. Dan itu gobloknya gue 2 tempat lagi, 2 orang pinter. Setelah gagal pertama, kedua, atau sebelum itu berangkat kedua? Nah, setelah satu nggak ada panggilan, ada lagi nih Mul. Orang dalam TV, bukan orang pinter lagi, tae. Anjing, temen lo aneh banget, lebih aneh lu 2 kali juga ngikutin lagi. Aduh, terus gagal semua, udah bukan gagal, emang nggak dipanggil. Emang nggak dipanggil. Pernah gue datang tuh ke tempat yang pertama, karena ada kebutuhan yang lain, gue bukan dulu dekat dengan dunia goib. Oh iya, asli nak. Asli nak. Terus ditanya, Mang, Pak gimana itu CV saya? Oh ini masih dalam tumpukan HRD. Gitu. Oh. Anjing, padahal itu bukan jawaban yang bukan jawaban spesifik yang skill yang bisa dipunya oleh orang pintar. Semua orang juga tahu. Belum dipanggil masih ditemukan HRD, anjing. Terus ya udah nggak ada satupun. Oh, temen lu yang ngasih tahu ke orang pintar ini ada temen lu yang ngasih tahu tentang IPB? Bukan. Oh, beda orang. Orang temen gue yang ngasih tahu tentang IPB nggak tahu hal yang goib-goib. Oh. Nah. Sedangkan temen lu yang ngasih saran ke ini, nggak sekarang tahu. apa? Hidupnya gimana? Hidupnya Kaya raya? Biasa? Sukses? kayaknya Kurang? menengah deh. Oh, bener. Menengah. Iya, Menengah. Dia aja gagal ya. Dia aja gagal untuk menyarankan ke orang kok berani. Gitu. Terus di TV gagal, akhirnya ke radio. Enggak, gue kerja di peternakan dulu, Bang. Peternakan apa? Dulu gue sempat jadi asisten fotografer dulu. Oh. Tapi freelance. Iya, mengisi kekosongan. Oke. Terus dikasih tahu, lu mendingan kerja tetap deh. Suaminya punya peternakan nih. Suaminya punya teman di peternakan. Oke. Kerja aja di sono, katanya. Ya udah gue kerja di peternakan. Peternakan apa? Ayam. Ngitungin ayam mati. Waduh. Ngasih vaksin. Waduh. Ngirim pakan. Di mana? Itu di mana? Kantornya di situ di Pondok Rumput kalau tahu di Bogor. Di situ tuh sentra peternak ayam sih di Bogor. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Bertahan berapa lama? 3 bulan. Nah, gancang bisa. Terus gua ambil kursusan broadcast. Oh. Ada 3 bulan juga tuh. Oke. Karena memang masih ada passion Masih dan ada, keinginan ke sana. ya. Oke. Di Salemba. Udah itu, udah. Nggak begitu lama, tetangga gua, Mol, Mas yang lagi cari produksi tuh. Baru gua datengin. 2001. Nggak gua masukin ya, tapi gua dikasih tahu, ayo. Cobain di sana, tanya-tanya.
lewat proses akhirnya keterimalah produksi. Hampir terpikirkan datang ke orang pintar juga tuh CV. Terus nggak datang ke orang pintar yang sama bilang, Mbak gimana saya masih tumpukan HRD. Bohong, ini udah saya ambil dari HRD, udah saya balikin lagi, minta doain lagi. Dan dari Gitu. situlah mulai kebuka Nah, dari situ. peluang-peluang karir ya. Mm-mm. Berarti bisa dibilang ya living the dream ya sekarang. Iya nggak sih? Iya, dong, bisa, living bisa. the dream ya. Iya, bisa. Dengan proses nah ini yang apa ya, yang Maulani salah seorang komuter. Ya, Iya kan? Komuter jelasin dulu, takut ada yang nggak ngerti dong. Komuter itu adalah Sebuah pertanyaan. Komuter. karena ada ganjil genap. Jadi komuter itu teman-teman adalah orang yang bekerja kumanya Pengguna. lain. Hah? Pengguna mah Oh. rehab. Jadi komuter tuh orang yang bekerja lintas kota, Kota. ya, jatuhnya Iya, ya. iya, Dia iya. tidak tinggal di kota tempat dia kerja Bekerja, gitu. iya. Dan Molan ini dari 2001 sampai sekarang masih melakukan itu. Masih. Tercapek emang. Capek. Tapi kumaha? Cicilan lo, Mbak. Ya, bener. Tapi maksudnya apa namanya? Tiap hari loh, Tiap hari. bisa dibilang di Mustang pertama udah daily siaran atau belum? Seminggu sekali. Berarti yang kedua udah mulai daily. Iya. Nah, berarti dari tahun 2012, sorry. Yang mana nih? Yang kedua kan di Mustang episode kedua dong. Yang 2012 sampai 2000. Oh iya. Enggak, gua kan 2001 siaran seminggu sekali. 2001 tuh nggak lama disuruh siaran pagi. Oh, udah hari. Tapi waktu itu belum nikah, jadi nginep di radio seminggu sekali pulang. Oh, oke. Nah, setelah nikah baru pulang pergi tuh tiap Nikah pagi. tahun? 2004. Oh, berarti 2004 sampai 2021, 17 tahun tiap hari Jakarta Bogor. Yes. Edan. Selama 10 tahun gua bangun pagi, mandi subuh. Subuh tuh beneran sebelum Jam subuh 4, bahkan jam ya. 4, Iya, jam 4. sebelum sholat subuh dong. Jam 4 bangun. Pertama awal-awal naik kereta. Kereta. Zaman dulu masih rusuh lagi ya keretanya. Waduh, gabung sama tukang tangga. Tukang tangga. Tangga bambu. Tukang tangga tuh dia maksudnya tukang membuat tangga apa tukang bawa tangga? Dia Tukang tangga tuh gimana sih profesi apa? mungkin MLM tangga ya. Rental tangga. Tukang tangga kemana-mana nggak bawa tangga dong. Orang yang menjual tangga. Oh iya. Membawa tangganya dalam kereta. Anjir. Bergabung sama tukang kursi bambu. Subuh-subuh tuh. Ditaruhnya di pojokan gerbong. Bentar. Hmm. Mang, orang nyobaan ya. Sikat. Ini ada rokok herbal. Asik iklan. Aye. Gila udah ada iklannya loh. Ngeri. Ngono parah ngono. Ini channel yang iklannya itu adalah bahkan brandnya itu tidak meminta, tapi host inisiatif. Karena memang biar kelihatan ada slot aja. Nah, biar mengundang. Iya. Mancing. Ini rokok mereknya Provos. Bukan, mereknya Sin. Oh, mereknya Sin. Jenisnya Provos. Provos. Ini ada selain Provos jenisnya ada Satres Narkoba, ada Satres Krim, sama Satlantas. Sabara juga dong. Sabara juga. Ini kata Molan adalah rokok herbal. Herbal. Yang mana apa namanya rokok herbal yang membuat Molan yang udah berhenti ngerokok jadi mau ngerokok lagi. Jangan diikuti ya. Iya. Kan sudah berhenti. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pilihan. Jangan nanti kamu direhab loh. Oke, bentar balik lagi ke. Dia pakai Jipong. Kudu Beda rasanya beda. Menurut gua ngerokok sama ngerokok tuh nyalain korek gas sama ini rasanya beda, Mang. Beda. Asli. Beda. Ini pengguna Jipo juga loh, Nah, emang ya? Tuh kan, untung bukan gua, dari gua sendiri yang ngomong. Beda. Karena minyak dia tuh kayaknya emang dikhususkan untuk menyatu dengan tembakau, menurut gua ya. Ya kan? Sama aja. Sama banget. Dan ini tapi tebel ya. Gede, Mang. Gedong ya. Gedong. Sama Samsu gedean ini. Iya, Edan lebih Rata-rata panjang. 20 menit. Waduh, capek nih ngerokoknya. Tapi kita lihat Provos. Balik lagi kita di tukang tangga. Tukang tangga. Jadi orang jualan tangga dari Bogor ke Jakarta tiap hari bawa tangga. Satu.
Kadang ditawar-tawarin dalam gerbong. Enggak. Pak, tangga. Muter ya. Buang. Enggak, ini tangga panjang gimana sih masuknya? Taruh di lantai. Kan tangga panjang. Panjang. Tangga buat ke genteng. Iya. Masuk gerbong kan begini. Ya pokoknya miring deh. Setek. Nggak mungkin dia berdiri sambil megang tangga gini. Di pintu. Dan nggak mungkin dia harus masuk semua kan tangganya, nggak mungkin Iya. bersisa gitu. Bangku bambu ada. Tukang pot-pot ada. Pot-pot masih oke lah, masih kebayang bisa dibawa. Tangga coy, ada orang kemana-mana. Itu kereta kita keren itu. Dan Pintu nggak ditutup zaman dulu. iya, Ya kan? boro-boro pintu itu Ngalamin berarti ya? bayar juga nggak. Gue nggak ngalamin, cuman maksudnya denger cerita. Oh, denger seru itu. Tukang tahu, tukang minuman. Nggak pernah bayar kan? Ada banyak yang gitu. Dulu berapa kereta ke Jakarta? Anjing dulu kapan nih? Pas itu zaman-zaman itu. Dulu ke satu perjalanan. Bogor Jakarta. Heeh. Nggak sampai 1.000 mah. Turun di Gua turun di antara Cikini atau di Gondang Dia. mungkin jangan bayangin serapi sekarang ya dulu ya. Si stasiunnya juga nggak serapi sekarang atau emang Oh iya, udah rapi kayak enggak, gitu. belum rapi. Semua tukang dagang masuk gimana mau rapi? Tukang tahu, tukang teh botol. Gue pernah cerita temen gue ada dia naik kereta ekonomi tapi ini dari Bandung ke Jogja kalau nggak salah. Terus dari Bandung dia naik kereta ekonomi tidur kan. Bangun-bangun kayak udah di Garut apa di mana sebelahnya kambing. Iya. Sebelah masih. Kadang dia lagi jalan kenceng berhenti, des. Udah pasti tuh ada yang kesetrum. Hah? Oh iya dulu KRL ya? Iya. Di atas-atas. Lu Iya. ngalamin di atas? Enggak Naik? gua. Nggak ngalamin. Enggak, gua enggak seberani itulah. Tapi tertib bayar. Penumpang tertib bayar apa penumpang? Bayar. Oh, bayar. Oke. Bayar atuh. Oh, edan. Itu bertahan sampai naik terakhir naik kereta kapan, Mang? Terakhir pas pandemi. Oh, masih sering beberapa kali naik kereta. Emang gua kerja emang enakan naik kereta. Iya sih bener ya. Karena pandemi bawa kendaraan akhirnya. Kalau Kuningan turun di Tebet, Manggarai. Manggarai atau Cikini. Iya, Manggarai. Iya, Cikini deket juga ya. Emang enak sih sebenarnya kalau ada Enak. jalur KRL tuh enak banget emang. Apalagi pagi-pagi tidur, plek. Iya. Langsung tidur, harus langsung tidur. Kalau nggak disuruh berdiri. Karena ntar ada nenek-nenek. Waduh amat gua kalau udah tidur nggak ada alasan gua tidur. Kalau mulai kan ada nenek-nenek, ada. Iya. Ayo nek sini. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang naik kereta itu memilih kalau emang nggak kosong. Maksudnya kalau emang nggak banyak space kosong, gue memilih untuk berdiri pasti. Kayak ngerasa bersalah aja gitu. Iya pasti, Iya kan? pasti. Makanya langsung tidur buruan. Nah, salahnya gue kalau dari sini naik dari Cilebut terus. Oh, Cilebut kan bukan stasiun pertama. Iya, harusnya ke Bogor dulu ya. Tapi penumpang kereta tuh, wah sadis-sadis. Kalau tidur ya, bangun dong, gantian dong. Begitu, Mang. Iya, Wah, emang ada beberapa. iya. Nah, itu makanya salah satu juga gue yang males kalau tidur, Mang. Iya. Nah, gitu lagi enak-enak, tiba-tiba bangunnya suruh berdiri kan lebih nggak enak daripada kita berdiri terus kan. Dulu ada masanya bawa kursi kecil. Boleh, masih Boleh duduk dulu. di bawah. Orang-orang pada duduk di bawah banyak Iya, ya? banyak. Bawa kursi Nggak ada yang duduk di kecil. kursi. Semua duduknya di bawah jadi kebalik logikanya. Boleh duduk di Kursi kosong nih. kursi kosong nih. Mau jalan nggak bisa tapi misi. Aduh. Tapi berarti emang sampai sekarang masih sebagai pengguna KRL, komuter lain. Kalau nggak ada pandemi Iya, sih kalau nggak ada pandemi. Dan memang menghemat ya, jauh Hemat banget ya. Jauh, Mang. Sekarang 5.500 kalau nggak salah. 3.000 bukan Mas? 5.000. 3.000 ya? Nggak tahu 3.000 kayaknya Mas. 3.000 ya? Eh, Lupa 4.000, gua soalnya 4.000. sekarang sistemnya iya, kan sistem tap-tap. 4.000 kalau nggak salah. Mang. Lupa gua. 4.000 kalau nggak salah. Lupa. Itu jadi kalau emang ada dari pemerintah yang nonton ini, tolong akses KRL ke daerah Tangerang gitu ya. Maksud ke Banyak, daerah udah. enggak ke daerah yang ada daerah tidak tersentuh ini, Mang, tidak tersentuh KRL, daerah selatan banyak. Selatan iya. cuma di Kebayoran doang. Iya. Lo harus bikin rel dulu atuh. Iya, Kan tapi- ada MRT. Iya, MRT sekarang ada, benar. Tapi nggak ada stasiun yang terintegrasi, malesnya teh. Kan rencananya ntar Manggarai. integrasi Di mana ya? di MRT integrasi di mana ya? banyak di Manggarai satu MRT juga itu? Ada. Oh. rencananya. Semoga kita doakan karena beneran ini buat teman-teman yang mungkin masih belum menggunakan KRL ya. Ini sebagai kami 2 orang pengguna KRL itu sangat membantu ya. Duta KRL. Duta KRL. Kami cinta KAI, tolong masuk iklannya. Tapi bener ya, Mang ya. Maksudnya sangat memudahkan gitu. Mudahkan. Murah. Murah,
tepat, maksudnya waktunya bisa ditakar. Sekarang bisa ditakar. Bisa Kalau ditakar. dulu masih enggak. Dulu tuh kalau ada mogok-mogok apa, teman-teman yang sekolah waktu zaman SMA ya, SMP SMA kan ada yang naik kereta tuh ke Bogor, minta surat telat Dari? ke kepala stasiun. Oh, bisa. Bisa. Oh, Pasnya minta surat telat buat sekolah. Bisa dibikinin. anjir keren juga ya. Dulu begitu. Berarti sekarang kalaupun ada itu mungkin masih bisa ya. Gimana? Kalau ada yang telat juga mungkin masih bisa kalau Kalau ada sekarang gue nggak tahu. Kalau dulu saya teman-teman gue banyak yang dari Cilebut, dari Bojong, sekolah di Bogor. Oh, oke. Jadi kalau telat nih, surat telat kereta mogok tengah gitu, bisa. Nah, pertanyaan gua, lu orang Bogor asli, terus sudah berkarya belasan tahun di radio Jakarta, di radio top gitu. Pengen nggak membangun radio di Bogor? Maksudnya kayak Bogor teh kan radio sebenarnya ada radio yang Ada. lama kan. Udah KIS. berguguran banyak. KIS KIS. sudah pindah Pindah kemana? ke kabupaten, kalau nggak salah. Oh. Dulu di Di Tanah sini? Sareal, Eh, dekat SMP 5. SMP di mana? Jalan Beo-Beo situ, jalan burung-burungan. Yang Dekat Kebon Pedes. Oh, dekat Bonus itu. Ah iya benar yang kalau ke Pintu kereta situ. pintu kereta dia ke kanan ya? Iya. Ya, itu. KIS, Lesmana. Kan sayang, maksudnya nggak pengen berkarya di Radio Bogor untuk Dulu pernah gue ikutan lomba radio, lomba penyiar. pas tahun berapa? Pas kuliah. Oke. Gara-gara diajakin temen gue, minta ditemenin dia. Yang nyuruh ke orang pinter ini? Enggak, Oh, beda orang. ini masih kuliah. Oh, masih kuliah. Enggak lolos gue. Enggak, maksudnya itu dulu. Ah. Tapi sekarang dengan maksudnya dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan apa istilahnya keahlian, punya keinginan nggak kayak gue orang Bogor nih gitu. Sempet. Si Gana mah potensial gitu, Bang. Kalau daerah tuh, kalau Bogor apalagi irisannya terlalu ini sih sama Jakarta. Iya. Jadi orang kalau mau dengerin, udah Jakarta aja. Iya, gitu. iya. Apalagi misalnya lu mau bikin segmen anak muda ya, Ah. susah Mang. Jadi patokannya sekarang yang keren-keren tuh trennya sumbernya Jakarta. Dan Kecuali, masih nyangkut ya di ya sini. masih nyambung. Kecuali kalau mau, udah radio lokal yang penuh dengan kedaerahan, terus dangdut main, produk apa main. Nah itu masih bisa lah menurut gue ya. Iya, Karena iya. untuk itu, irisannya sama Jakarta terlalu ini deh. Iya, benar. Jadi kalau mau denger yang keren-keren, bukan ke orang Bogor, Iya. ke Jakarta. Iya, benar. Udah gitu radio Jakarta kedengeran di Bogor. Gitu. Itu yang bikin susah ya. Dan emang kekuatan radio daerah kan sebenarnya di situ, kearifan lokalnya. Iya. Itu salah satu yang bikin kayak di Bandung, di Jogja juga banyak radio-radio tradisional dalam tanda kutip bertahan karena kelokalannya tadi. Iya, harus begitu. Tapi Edan gitu, maksudnya Molan ini salah satu temen gue yang kalau kayak di radio Jakarta emang nama Molan tuh di kalangan radio ya. Enggak lah. Enggak tuh. Mang. emang nggak ada apa-apanya gue mau bilang. Bukan di kalangan radio Edan bukan. Emang gue di kalangan radio nggak ada apa-apa. Enggak lah. Molan tuh salah satu nama besar lah. Enggak lah anjir, gede dari Iya, mana? Tapi memang belum cukup besar untuk mengganti nama program. Masih pakai nama penyiar lama. Karena nggak enak juga jadi Jomol, Jody Molan. Jody Molan, atau Jolan. Nggak Jolan, enak. kayaknya. Emang udah Joki udah paling bener ya? Jok. Si Peki kemana? Vicky siaran weekend. Oh, weekend. Joki tuh karena dulu ada joki ini, ada Iya, joki Joki kan. Trin. Tapi Zaman kan macet. penyiarnya kebetulan juga Jody Peki dulu kan. Oh iya bener, pas. Iya. Pas. Pas banget. Pas. Bahkan pas gue denger, oh si Molan kejak, oh siaran sore. Jomol. Nah, ngarana Joki kene sekurang teh. Padahal sekarang udah ganjil genap ya. Iya, udah ganjil genap. Cobalah tolong ini buat Mahaka yang mendengarkan konten ini, ada baiknya lah. Molan ini nama besar. Anjir. Yang tidak ada apa-apa. Yang tidak, orang besar yang tidak ada apa-apa aja. Orang besar yang tidak apa-apa aja. Tapi mungkin ini terakhir ya, ini bagian terakhir yang tadi sedikit ke-spill sama Molan juga. Gue juga baru tahu bahwa cukup gaib ya. Dulu. Oh iya. Nah, Akrab ini gua. menarik nih. Sejauh mana maksudnya lu punya kemampuankah untuk Enggak. Teman-teman gua itu akrab dengan dunia-dunia goib. Gua nggak terlibat, tapi ikut. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya ada orang main bola. Mereka main bola, gue nonton gitu, ngerti gak? Jadi gue cuman, misalnya ada orang bisa nih, yang bisa ngasih ilmu kebal. Nah, Tuh teman-teman gue ngedatengin tuh.
Gue ikut. Tapi nggak dikasih. Tapi gue nggak mau. Oh, Gue nggak mau. iya, Gue nggak mau. Gue cuman, oh iya, iya. Yang ngasih apa dukun yang ilmu kebal ngasih ilmu kebal sama yang ngasih lu itu doa buat Iya, iya. Oh, sama. Akhirnya ada juga. Beberapa tuh didatengin. Ada yang dikasih cincin, ada yang diisi. Maksudnya kasih cincin dilamar apa dia? Mas yang meminta ilmu kebal ini will you marry me? Terus berhasil apa mereka jadi kebal? Berhasil. Gue lihat langsung. Ya. Misalnya pakai cincin nih, diserang, dia begini mental. Wah. Kayak di TikTok gitu. Wah, Maksudnya yang masih kayak di YouTube itu. Iya, iya. Terus misalnya apa lagi ya? Oh ini nih, gue pernah ada datang lagi ke satu orang nih. Wah itu ngaco itu. Gue nyaksiin sendiri. Jadi awalnya tuh gue ke situ nganterin nenek gue yang sakit. Misalnya ruangannya di kamar sana ya. Kita nungguin di sini. Ya. Di sana ketawa-ketawa. Dalam hati gue, anjir nih gila, di luar pada sakit, gue ngapain ketawa-ketawa gitu. Pas gue ke dalam, gue ketawa-ketawa juga nih. Jadi nenek gue waktu itu nggak bisa, kalau sholat nggak bisa duduknya, nggak bisa itu. Dikasih sapu tangan kakinya. Sapu tangan, terus dia, coba berdiri bu. Diri, coba jalan. Kenceng jalannya muternya. Wah, ketawa semua. Oh begini di dalam. Gue kasih tahu ke teman-teman goib gue kan. Pasti tertarik dong. Gue anterin ke situ. Waduh, kacau. Ketawa-ketawa semua. Tawa, misalnya gini ya. Kamu pengen gagah nggak? Gagah gimana pak? Gagah, jalannya tegap. Pengen pak? Si imam tuh, gue inget temen gue. Gini. Ya, udah. Pak, ini nggak bisa gerak nih pak. Tawa. Ya udah, ya lemesin. Gini-gini, lemesin. Udah, lemas? Ya udah. Pak, nggak bisa berhenti nih pak. Anjir. Wah kacau itu, kacau. Ngerokok apa tuh? Marlboro pak. Gue inget. Mau Marlboro rasa nangka gak? Hah, mau nangka? Mau nggak? Mau pak. Nih. Nangka. Duren ya, mau ya duren ya. Duren. Anjir. Terus temen gue ketawa kenceng banget si Thomas. Terus? Jangan kenceng-kenceng ketawa. Udah tidur ah. Wah parah. Terus yang paling gokil gini. Mau nggak itunya gede? Si imam lagi tuh. Mau pak, mau. Bener ya? Ya gini. Set. Dia gini ke gua. Set. Pindahin ke si imam. Pek. Anjing, gue gak enak amat nih feeling gitu. Coba periksa katanya ke si imam. Wah gede pak, gede. Terus dia ke gua gini. Coba periksa yang lo gitu. Periksa gua. Anjing, titik gua segini men. Titik gua gini. Serius, pak jangan pak. Udah balik lagi. Anjing, sakti banget ya? Sakti men. Makanya gue tuh ikut, cuman gue nggak mau tuh. Temen gue memperdalam, berguru. Gue nggak. Berarti jatuhnya lebih ke ilmu ya? Kalau ke mistis? Ya itu. Enggak, maksudnya, tapi itu kan bukan bersentuhan dengan hantu gitu. Ya, ini ada lagi. Hmm. Rumahnya bukan rumah mewah, rumah biasa, rumah kampung. Kelilingnya kain. Nih lihat ya, katanya kain. Wah itu senjata karatan semua. Ada tombak, keris, kujang, bla bla bla. Apa itu pak? Ini senjata Prabu Siliwangi. Lagi ngobrol nih. Gini. Anjir. Apaan tuh pak? Itu siapa dulu disebut namanya? Siapa pak? Maung. Anjir. Ada lagi waktu itu datang kita maghrib. Bapak baru pulang nih katanya. Dari Pelabuhan Ratu. Oh, itu jam 5 ya? Berangkat jam berapa pak dari Pelabuhan Ratu? Ya paling jam 5 kurang lah, 5 kurang 10. Hah? Naik apa pak? Naik si ini. Apaan? Burung. Berarti Indosiar naik elang tuh bener. Ada. Ini belum zaman handphone, Iya, Bluetooth iya. apa-apa ya. Iya, iya. Lagi ngobrol nih. Lagi ngobrol gini tiba-tiba dia gini. Waalaikumsalam. Ya bisa. Ya, langsung. Siapa pak? Itu ada yang minta kirim tenaga, dia lagi ngobatin orang di Teluh. Anjir. Hedat. Anjir. Terus satu-satu dikasih. Gue nggak mau. Kasih mustika gitu. Iya. Nggak apa, saya nggak. Kenapa? Nggak apa, saya takut. Inilah, saya masih banyak dosa lah. Soalnya kan nggak boleh bawa ke kamar mandi. Maksudnya? Nggak boleh bawa ke kamar mandi. Si mustika itu? Iya. Taruh di dompet. Taruh kalau mau ke kamar mandi.
Kalau di mall termasuk? Termasuk. Jadi zaman SMA tuh temen-temen gue kalau mau ke toilet saling nitip. Oh. Nah, gue dipaksa. Udah pegang ini, udah. Anjir. Enggak cekel anjing, cekel hungkul, aing bung goblok. Enggak cekel sih carekan ya, dimarahin lu ntar. Ya udah Pak. Dah, gue taruh aja di atas lemari. Enggak gue bawa. Malam ya. Nih. Katanya datengin itu yang jagain lu. Biar? Itu ngejagain lu. Oh. Absen. Iya, absen. Kayak begitu. Itu berarti lu taruh di atas lemari sakti. Lemarinya kebal. Lemarinya nggak bisa dibuka. Anti peluru nggak bisa dibuka, tebel banget. Berarti maksudnya itu sampai kapan bersentuhan dengan mistis-mistis? Itu setelah lulus kuliah kan masih. Gue kan masih ngirim CV itu. Masih itu. Akhirnya berhenti ketika tidak ada hasil CV-nya. Iya, karena gue tahu orang itu dari teman gue. Ini cerita lebih aneh lagi. Gimana? Dia naik kereta ke UI, bawa berkas-berkas ijazahnya mau dilegalisir. Dia taruh di atas. Dia tidur. Sampai UI dia turun. Hilang tuh semua berkas. Dia datang ke orang pintar itu. Udah ini mah, ntar ada yang ngembalin. Ngembalin gimana Pak? Iya nanti ada yang datang. Dia naik kereta lagi. Ada yang nganterin. Nih, kemarin ketinggalan. Di mana coba dia bisa tahu? Sementara penumpang kereta ribuan Sebanyak jutaan. itu. Iya. Nah, waktu itu gue hilang dompet. Awalnya. Gue datang ke orang itu. Wah, ini mah uangnya udah diambil. Yang penting SIM KTP ya. Katanya. Ya Pak, ada yang datang ke rumah. Ada. Ini bukan kata orang ya. Iya, ya. Gua yang ngalamin. Bisa bikin kaya nggak? Mau lah gua. Nah, CV gua aja nggak diterima. Aduh, orangnya udah nggak ada sekarang. Waduh, Udah meninggal. udah innalillahi ya. Iya. Nah, itulah teman-teman apa ya? Kita yang bisa kita pelajari dari Nggak ada. Enggak, bahwa kadang-kadang itu dari yang tidak punya persiapan, kalau mungkin gua sedikit tarik garis merahnya adalah sebenarnya tipenya tuh sama sebenarnya gue sama Molan. Kita tuh manusia present ya, manusia current gitu, manusia sekarang. Kayak apa yang terjadi besok ya udah gitu, gimana besok gitu. Bener-bener, soalnya gue pernah kemarin kejadian, Mang. Anak gue lulus SMP. Kebayang kan setua apa Molan? Molan ini kelahiran 24 Februari 1977. Jadi nyawa aja. Riset aja. Rek naon riset goblok. Kalau Anda googling Maulana Hidayat, tidak ada Wikipedia. Tidak ada. Ada LinkedIn. Itu juga udah nggak ini update. Itu gue buka LinkedIn-nya. Itu anak lu lulus SMP. Bini gue ngomong, si Amit butuh uang nih buat masuk SMA. Nggak punya duit gue. Nggak persiapan itu. Tapi akhirnya ada rezeki. Ada. Itu dia. Kan nggak persiapan itu gue, Mang. Yang penting kuncinya adalah ikhlas. Nah. Dan kalau sudah beristri, berkeluarga, carilah istri yang memang ikhlas. Menerima suami tidak punya rencana. Seperti Molan dan mungkin saya. Banyak contoh orang-orang yang tidak punya rencana sukses, tapi lebih banyak yang gagal. Mang Nuhun pisan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Ngono kali ini sama Molan. Kalau lo suka tayangan ini silahkan klik subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Molan. Sampai ketemu di Ngono selanjutnya. Dadah.